Pernah ngebayangin nggak apa jadinya kalau simbol ini nggak ada? Mungkin semua kemajuan ini nggak akan pernah ada, dan lebih parah, kita mungkin masih akan terjebak hidup di hutan tanpa kemajuan. Semua cuma dari satu simbol ini, satu simbol penting yang mampu melahirkan ilmu-ilmu yang kita kenal sekarang dan mengantarkan kita manusia nasibnya begitu berbeda dengan spesies lain yang pernah hidup sebelumnya. Oleh karena itu, siap-siap kita akan berangkat dalam petualangan tempat dari mana ilmu pengetahuan berawal. Sebuah ilmu yang menjadi induk dari semua pelajaran yang ada di sekolah kita sekarang. Ini dia ilmu filsafat. Filsafat itu singkatnya ilmu tentang cara berpikir. Bayangin, cara berpikir itu adalah semacam roda gir yang bergerak di kepala kita yang mempengaruhi bagaimana kita menjalani hidup. Coba kita langsung pakai contoh. Coba kalian baca ini. Apakah kalian merasa tergerak? Kutipan-kutipan ini adalah contoh cara berpikir. Cara berpikir bisa senyata ini. Ia bisa mempengaruhi dan mengubah hidup kita. Nah, filsafat itu intinya adalah ilmu yang membantu kita membuka lebih banyak lagi cara berpikir dalam hidup kita. Yang pertama ada logika. Logika berasal dari kata Yunani kuno atau logos yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika adalah salah satu cabang filsafat. Seperti yang dikutip Ihsan, bahwa berpikir adalah suatu proses. Proses berpikir ini biasa disebut dengan nalar. Disadari atau tidak, akal manusia pada hakikatnya memerlukan suatu aturan dalam menganalisa berbagai masalah. Karena ilmu logika merupakan ilmu yang mencatur cara berpikir atau analisa manusia, maka keperluan kita kepada ilmu logika adalah untuk mengatur dan mengarahkan kita kepada suatu cara berpikir benar. Yang kedua, etika. Etika berasal dari bahasa Yunani atau ethos yang berarti tempat tinggal, yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Dalam bentuk jamak, kata etha artinya adalah kebiasaan. Dalam arti terakhir, inilah terbentuk istilah etika yang oleh Aristoteles dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Etika berarti ilmu tentang apa yang bisa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dan yang ketiga ada estetika. Estetika atau yang sering didengar sebuah keindahan mempunyai banyak makna dan arti. Setiap orang memiliki pengertian yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya mengenai arti dan makna estetika. Sebab setiap orang mempunyai penilaian, kriteria, dan keindahan yang berbeda-beda pula. Tanpa kita sadari, segala sesuatu yang kita lakukan berkaitan dengan logika, etika, dan estetika. Bahkan, ketiganya memiliki peran yang saling mendukung, dan jika ada salah satu unsur yang tidak serasi, maka akan meruntuhkan unsur yang lainnya. Kita harus bisa menyeimbangkan antara logika, etika, dan estetika. Dengan keseimbangan antara ketiganya, akan membuat manusia menjadi cerdas.